Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS. Hari ini kita akan bahas tema Flora dan Fauna Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 2. Menjelaskan pengertian garis Wallace dan garis Weber. 3. Menemukan ciri fauna asiatis, peralian, dan australis. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Minggu lalu kita bahas tentang kondisi alam Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu tentang kondisi fisik Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang flora dan fauna serta persebarannya di negara kita. Flora adalah jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di permukaan bumi. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Perlu kalian ketahui, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Anak-anak, ternyata keanekaragaman hayati atau kekayaan flora dan fauna Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di benua Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 jenis kupu-kupu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, yang pertama iklim. Iklim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora dan fauna, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bisa kalian amati di dalam peta. Sementara itu, daerah yang curah hujannya sedikit, banyak ditumbuhin semak belukar dan padang rumput yang luas, contohnya ada di wilayah Nusa Tenggara. Faktor yang kedua adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran flora. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya subur dan berbuah lebat. Faktor yang ketiga, relief atau ketinggian tempat. Relief atau ketinggian tempat di permukaan bumi dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Jung Hoon, seorang ilmuwan dari Jerman, membagi wilayah daratan menjadi 4 daerah sesuai dengan suhu dan ketinggiannya. Bisa kalian amati di dalam gambar. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau yang masuk dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh tanaman Indonesia bagian Barat, 1. Meranti, rotan, dan nangka. Bisa kalian lihat di dalam gambar. Kelompok Indo-Australia meliputi kawasan Indonesia Timur. Pulau yang masuk dalam kelompok ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bisa kalian amati di dalam peta. Contoh tanaman yang ada di Indonesia bagian timur seperti kayu putih, matoa, dan sagu. Bisa kalian amati di dalam gambar. Selanjutnya kita bahas persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia tengah, dan fauna Indonesia timur. Bisa kalian amati di dalam peta.
di mana setiap wilayah itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna barat dan fauna wilayah tengah dipisahkan oleh garis Wallacea, sementara Indonesia tengah dengan fauna Indonesia timur dipisahkan oleh garis Weber. Pertama kita bahas fauna Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan fauna asiatis. Mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Bisa kalian amati di dalam peta fauna Indonesia Barat. Adapun ciri-ciri fauna asiatis, 1. Mamalia berukuran besar. 2. Terdapat berbagai jenis kera. 3. Berbagai jenis ikan air tawar. Contohnya, ada gajah, orang hutan, maupun banteng. 2. Fauna peralihan, yaitu fauna Indonesia bagian tengah. Mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Adapun ciri fauna peralihan disebut dengan hewan endemik. Artinya, hewan yang hanya ada di wilayah Indonesia, tidak ditemukan di negara lain. Contohnya ada anoa, babi rusa, dan komodo. 3. Fauna australis, yaitu fauna Indonesia bagian timur, mencakup wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Adapun ciri-ciri fauna australis, binatang berkantong, berbagai jenis burung. Contohnya walabi, cendrawasih, landa irian, dan burung nuri. Anak-anak, flora dan fauna yang dimiliki Indonesia merupakan aset kekayaan alam yang luar biasa yang harus kita lindungi. Untuk melindungi kelestarian flora dan fauna dari kepunahan, di Indonesia banyak didirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Tujuan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa adalah mencegah kepunahan spesies akibat kerusakan habitat, perburuan, serta perdagangan liar yang tidak terkendali. Flora dan fauna yang dilindungi pemerintah, contoh flora yaitu bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi. Adapun contoh fauna, badak bercula 1 dan komodo. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Salam sehat selalu dan ingat, stay at home. Jangan lupa gunakan masker. Ketemu lagi di ruang belajar IPS selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.